Will she ever notice me? Could she ever fall? Tell me, teddy bear, why love is so unfair? Will I ever find a way, an answer to my prayer for my first? Halo, selamat sore bela-bela semua. Perkenalkan, nama aku Raisa. Aku di sini sebagai tim community dari popbella.com. Dan hari ini kita akan seru-seruan bareng dan tentunya akan belajar banyak banget hal dari Kak Teguh Dava yang merupakan seorang content creator TikTok. Dan tentunya Bella-Bella udah familiar lah ya sama Kak Dava, karena sebelum acara ini dimulai, kami sudah sering nih nge-share konten-konten Kak Dava ke grup Popbella Content Creator. So yes, sebelum kita mulai, aku mau bacain sedikit CV dari Kak Dava, biar kalian semua, Bella-Bella semua lebih kenal nih, siapa sih Kak Dava ini? Oke, aku bacain ya. Oke, jadi Teguh Dava. Kak Teguh Dava, selain menjadi seorang content creator yang fokus di bidang public speaking, sekarang juga sedang bekerja sebagai HRD nih di sebuah company yang bergerak di bidang infrastruktur. Dan juga Kak Dava merupakan seorang master student di Trisakti University. Jadi Kak Dava ini sibuk banget ya teman-teman semua. Dia ada seorang content creator yang setiap hari ngupload at least satu konten di TikTok, seorang full-timer di bidang HRD, dan juga seorang mahasiswa S2. Apakah sudah ada nih Kak Davanya? Biar kita saling menyapa. Hadir dong. Hadir. Oke, Kak Dava bisa on cam untuk menyapa bela-bela semua. Hai semuanya. Halo. Oke, Kak Dava bisa dimulai sharing sessionnya sama bela-bela di sini. Silakan. Thank you, Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nih sebelum aku sharing, kayaknya aku minta teman-teman semuanya untuk open cam-nya dulu nih. Aku mau melihat wajah teman-teman semuanya. Kalau dilihat dari nama-namanya sih kayaknya nggak asing ya. Beberapa dari teman-teman di sini aku kenal nih kayaknya nama-namanya nih. Tapi kayaknya aku perlu pastiin nih dengan teman-teman, coba on cam deh. Aku mau lihat ya beberapa dari teman-teman semua di sini. Oke, oke, udah pada mulai on cam. Thank you banget teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal ngomongin tentang menjadi konten kreator ya, Raya. Oke, aku bakal sharing selama beberapa tahun ke depan. Aku bakal share selama beberapa menit ke depan gitu ya, tentang gimana caranya jadi konten kreator. Sebenarnya bukan caranya jadi konten kreator yang sukses sih, tapi gimana mungkin cara mulai untuk jadi konten kreator sehingga teman-teman semuanya itu bisa start untuk content creating dan teman-teman itu bisa punya niat yang kuat untuk bisa upload sesuatu di sosial media gitu. Karena kan esensinya konten kreator ya upload sesuatu di sosial media gitu kan. Tapi kayaknya aku mau ngobrol dulu sama Mbak Muhammad Hatta. Aduh, kok namanya Muhammad Hatta ini ya? Maaf, belum ganti. Ya, Mbak. Ini namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Dede Kristina. Mbak Kristina, oke. Gimana kabarnya Mbak Kristina? Alhamdulillah baik. Kaget aku kira dunia udah mau kiamat. Oke, Mbak Kristina. Yes. Kira-kira Mbak Kristina ini apa sih yang diinginkan dari ikut acara pada hari ini, Mbak Kristina? Aku mau tahu dong kira-kira apa sih yang diharapkan? Diharapkan yang pertama sih gimana tetap konsisten. Yang kedua gimana tetap kreatif. Terus grab idea itu dari mana aja. Oke, sip. Berarti Mbak Kristina sekarang konten kreator ya? Maksudnya udah jadi konten kreator ya? Iya, ya kebanyakan tapi di blog sih. Oke, nice. Ini unik banget konten kreator di blog itu zaman sekarang itu udah jarang sih menurut aku. Dan sekalinya ada tuh biasa. Kata lain gue orang jadul ya. Tadi mau ngomong gitu sih, enggak bercanda. Thank you Mbak Kristina. Thank you. Oke, sekarang aku mau ngajak ngobrol juga Syafa Dea. Tunjukkan pesanan-mu. Hai Syafa. Halo Kak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Syaf, kira-kira nih apa sih yang Syafa harapkan dari mengikuti acara pada hari ini, Syafa? Sebelumnya saya juga baru tahu gitu ke acaranya, jadi juga pas buka grup Telegram. Pas aku share barusan ya? Iya. Iya. Oke.
Jadi acaranya tentang konten kreator nih. Menurut Syafa deh, kalau nggak menurut Syafa. Syafa sekarang udah bikin konten atau udah jadi konten kreator atau belum menurut Syafa? Belum ada, Kak. Soalnya lagi sibuk dengan kuliah. Oh, oke, nice. Oke, sip. Hopefully setelah ini Syafa bisa belajar banyak tentang jadi konten kreator ya. Iya, Kak. Oke. Soalnya juga biasanya juga pernah waktu itu disuruh dosen kayak upload misalnya tutorial kayak gitu. Oke. Sip. Thank you Syafa. Oke, Kak. Oke, selanjutnya aku mau ngajak ngobrol Sari. Waduh, Mbak Murbasari, tunjukkan pesona Anda. Masih ke-mute, Mbak? Halo, Mbak Sari. Mbak, jangan ketawa dong. Ngomong, Mbak. Mbak masih ke-mute, Mbak Sari. Masih ke-mute, masih kecil. Masih kecil. Nggak apa, aku bisa baca mimik mukanya kok. Nggak apa. Nggak apa, sorry Mbak Sari. Kayaknya audionya bermasalah, nggak apa. Nanti diketik aja ya. Mungkin Mbak Sari bisa tolong ketik dong. Kira-kira harapan Mbak Sari ikut acara ini apa sih Mbak Sari? Bukan Mbak Ratna Sari ya, ini Mbak Ratna Sari udah mikir aja nih kayak, ini jangan gue nih. Mbak Murbasari maksud aku. Oke, Mbak Murba, thank you Mbak Murbasari. Jangan geleng-geleng Mbak. Emang kayak gitu orangnya, dia santai aja. Oke, karena Mbak Murbasari belum bisa unmute, aku sekarang mau ngajak buat ngobrol Mbak Ratna Sari. Waduh, tadi kan Murbasari, sekarang aku mau ngajak ngobrol Mbak Ratna Sari nih. Mbak Ratna Sari. Waduh, ini yang kelihatan lampu nih. Kayak barusan dia baru naruh HP gitu sih, barusan kabur nih kayaknya. Gak apa-apa deh nonton semuanya. Oke. Hopefully, oh ada Mbak Ratna Sari. Mbak Ratna Sari buruan, aku manggil nih Mbak Ratna. Oke, Mbak Ratna. Coba silakan ditunjukkan pesanan Bu. Di unmute, silakan di unmute, nggak apa. Oke, aku dengar itu barusan. Hai, Mbak Ratna Sari. Ya. Mbak Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Ratna kira-kira hari ini berharap dapat ilmu apa nih Mbak Ratna dari acara hari ini? Berharapnya banyak sih ya. Terutama terlalu banyak berharap nanti kecewa. Gimana? Silakan. Ini first time aku ikut webinarnya Kak Dava ini ya. Oke. Sebelumnya suka ngepoin di TikTok. Oh, oke. Ya, penasaran gitu kan. Terus kebetulan kakak ada post bareng yang di WhatsApp grup itu, jadi aku join ke sini. Oh ya, oke. Aku tuh orangnya introvert gitu nah. Oke. Terus aku, sekarang aku mahasiswa kan. Belajar. Pengen belajar gitu. Oh, oke. Jadi sekarang mahasiswa introvert pengen belajar gitu ya. Oke, ini menarik banget nih karena kayak kita kepribadiannya sama nih kebetulan nih Mbak Ratna nih. Sama-sama introvert, tapi bukan pemalu kan ya kan. Introvert kan nggak sama dengan pemalu ya kan. Oke, thank you Mbak Ratna. Oke, karena aku nggak bisa tanyain satu-satu teman-teman semuanya. Aku minta tolong teman-teman untuk chat di kolom komentar. Kira-kira ini satu kalimat aja teman-teman kasih tahu sama aku. Kira-kira teman-teman berharap untuk belajar apa hari ini? Tolong untuk jawab di kolom komentar semuanya teman-teman semuanya. Sini ada sekitar 4.600-an orang nih, ya kan? Tolong dijawab di kolom komentar. Satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang karena kalau panjang-panjang aku nggak kebaca nanti. Satu kalimat aja. Kira-kira harapan teman-teman untuk ikut acara ini apa? Silakan. Jadi selama beberapa menit ke depan, ya kan? Barusan sebenarnya killing time aja sih, udah 10 menit ya, Raya. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakal sharing tentang bagaimana jadi content creator. Karena jadi content creator itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi di satu sisi yang sama gitu, ini bisa jadi sesuatu yang nggak menyenangkan amat juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung sama kita. Jadi content creator itu tujuannya apa sih kalau menurut aku? Nah ini udah pada mulai jawab nih teman-teman semuanya. Ada Mbak Dia kepo banget gimana caranya biar ngomongin gak nervous. Oke, ngomongin public speaking ya nggak apa-apa. Mbak Gita, konten yang menarik lancar public speaking. Oke, Mbak Murbasari pede. Oke, Mbak Dita Merlina, bisa bikin konten biar nggak kudet. Oke, Mbak Dita, aku minta tolong unmute dulu Mbak Dita. Mbak Dita, ini menarik nih komennya. Bisa bikin konten biar nggak kudet. Oke, Mbak Dita Merliana. Silakan jangan Mbak Dita. Oke, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Mbak Dita, ini maksudnya bikin konten biar nggak kudet itu apa, Mbak Dita?
Iya, soalnya kan sekarang udah booming banget nih semua teman-teman bikin konten segala macam di Instagram lah, di TikTok dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, aku lihat tuh maksudnya karena arusnya udah ke sana, setiap kalau kita maksudnya apalagi aku kan base-nya kan salah satunya aku kadang suka jualan gitu loh. Kadang kalau aku bikin jualan yang kurang menarik kan kayak juga kurang menarik gitu buat teman-teman beli gitu loh. Ya. Jadi kalau kontennya kurang menarik berarti nanti bakal bikin orang-orang atau teman-teman nanti jadi kurang tertarik untuk beli gitu ya? Betul. Oh berarti tujuannya Mbak Dita ini pengen coba untuk jadi misalnya kayak digital marketer gitu kali bikin kontennya? Betul. Oke. Ini menarik nih kalau misalnya kita ngomongin tentang, jadi aku bakal ngebahas apa yang teman-teman harapkan ya teman-teman. Nah, kayak tadi aku minta teman-teman untuk chat di kolom komentar harapannya apa. Jadi kita bakal bahas nih biar menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang berkonten untuk menjual sesuatu, pada dasarnya seorang konten kreator itu harusnya selalu bisa menjual sesuatu. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang bisa dijual. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah kepercayaan gitu. Contohnya misalnya kayak gini. Seorang konten kreator di bidang makanan misalnya gitu ya, dia nggak pernah ikut MasterChef Indonesia gitu, dia bukan Lord Adi, tapi dia sering sharing konten tentang masak-memasak gitu. Akhirnya ketika misalnya dia bikin kayak kelas memasak, yang ikut banyak. Nah itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena dia punya credential atau dia diketahui atau dikenal sama banyak orang sebagai orang yang suka masak dan ternyata masakannya itu enak nih kelihatannya gitu. Jadi dia bakal disukai sama banyak orang. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang konten kreator dan dihubungkan dengan penjualan, itu biasanya arahnya bakal ke situ. Dan ini juga biasa terkait banget sama branding. Kalau kita berkonten nih, kalau kita berkonten teman-teman semuanya, perlu ditentukan sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau berkonten, biasanya aku bakal tentuin. Ketika aku mau bikin satu sosmed yang mau aku dijadiin sosmed sebagai konten kreator gitu ya, aku biasa bakal tentuin apakah sosmed itu aku gunakan untuk personal branding aku, apakah sosmed itu aku gunakan untuk selling atau brand aku sendiri, ataukah sosmed itu aku gunakan untuk sharing aja kehidupan aku pribadi gitu, atau sharing aja kehidupan yang aku jalani setiap hari gitu. Jadi mungkin perlu diketahui dulu nih teman-teman semuanya. Ketika teman-teman mau buat konten, mau jadi seorang konten kreator gitu, harus banget tahu tujuannya dulu. Biar nanti nih ketika teman-teman udah mulai berkonten dan udah mulai punya audiens, sudah mulai punya followers, nggak bingung. Contohnya kayak gini. Aku nggak nentuin nih tujuan aku nih ketika bikin konten. Ya udah aku bikin konten dulu aja gitu. Tiba-tiba di tengah jalan aku sharing konten nih tentang keseharian aku sharing konten tentang aku lagi main badminton, misalnya aku lagi main golf, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba nih di ujung aku terpikir, followers aku udah 35.000 nih di konten yang main badminton dan main golf tadi ya. Aku coba jualan sayur, coba di konten aku, coba. Bayangin, nggak bakal masuk kan? Jadi ketika kamu jualan, nggak bakal masuk tuh kontennya. Karena apa? Karena orang-orang yang follow kamu, itu adalah orang-orang yang mungkin hobinya sama-sama kamu. Nah, ini penting banget untuk diketahui nih. Kecuali emang kamu mau nge-branding diri kamu sebagai misalnya seorang profesional di bidang pekerjaan yang punya lifestyle yang bagus kayak gitu, yang punya lifestyle yang mewah, main golf, terus habis itu 9 to 5-nya itu udah jadi director misalnya kayak gitu. Itu personal branding. Jadi harus banget nih teman-teman dibedain ketika mau bikin konten atau mau berkonten, tujuannya tuh apa, biar nanti itu nggak jauh dari tujuan kayak gitu, biar kamu tuh nggak lari dari tujuan kamu sendiri. Karena kalau misalkan udah lari dari tujuan kamu tuh ibarat lari dari hatinya doi gitu, kayak ya putus gitu, nggak ketemu kan teman-teman semuanya gitu. Ini kayaknya ada orang yang gue kenal nih maksud. Oke, teman-teman, itu kalau misalkan ngomongin tentang tujuan kita untuk berkonten gitu. Nah, ini juga aku mau lihat dulu nih, ada beberapa lagi nih pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan sih, pernyataan gitu. Halo Kak Dava, waalaikumsalam. Gimana time manajemen konten sama kerja? Oke. Kalau misalnya kita jadi content creator, tadi kita udah belajar tentang tujuannya berkonten, teman-teman semuanya. Sebelum aku masuk ke time management atau gimana caranya ngatur waktu buat bikin konten, aku mau kasih tahu dulu nih bahwa seorang content creator sebenarnya in brief ya, kalau menurut aku, kamu yang udah bikin konten itu bisa disebut content creator. Tapi sebenarnya makna aslinya yang aku tahu, content creator itu adalah seseorang yang bisa bikin konten yang kontennya itu disukai sama banyak orang, atau kontennya itu bisa membuat engagement untuk banyak orang. Artinya kontennya itu bisa di-like sama banyak orang, bisa di-komen sama banyak orang, bisa dilihat sama banyak orang, itu adalah content creator. Karena pada dasarnya content creator adalah mereka yang bisa entah menginspirasi,
bisa membuat kamu semangat, bisa membuat kamu tertawa gitu ya. Itu biasanya content creator kayak gitu kalau kita ngomongin tentang content creating. Tapi aku mau tanya dulu nih sama Mbak Gita Respati. Mbak Gita Respati, tunjukkan pesan Anda. Halo Mas Dava. Hai Mbak Gita. Sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Gita udah jadi content creator nih malah nih. Alhamdulillah iseng-iseng. Nah, Mbak Git, tolong diceritain dong, Mbak Git sekarang lagi jadi content creator di bidang apa, ya kan? Terus habis itu menurut Mbak Gita sendiri, content creator itu apa sih? Silakan. Aku sekarang ini lagi konten tentang beauty, jadi produk-produk gitu. Terus aku selingi juga sama cerita daily life gitu. Nah, terus tadi apa tuh pertanyaannya? Iya, tadi pertanyaan itu tentang content creator menurut Mbak Gita. Oh iya, content creator itu ya benar kayak yang Mas Dava bilang tadi, kita tuh bikin konten, tapi idenya ini perlu di-riset sebelum jatuh ke publik kayak gitu. Nah, benar banget. Oke Mbak Gita, jadi lagi jadi beauty content creator gitu ya? Yep. Nice, thank you Mbak Gita. Semoga cepat jadi banget. Amin. Thank you Mas Dava. Thank you. Oke, benar banget. Jadi ketika content creator membuat konten, itu akan berbeda dengan orang biasa. Bukan orang biasa sih, kesannya kita alien nggak. Berbeda dengan orang yang mungkin nggak punya masa gitu untuk membuat konten. Karena pada dasarnya ketika orang yang belum punya masa atau belum punya audiens bikin konten nih teman-teman, biasanya mereka bakal bikin konten ya sesuka hati mereka aja gitu. Mereka bakal upload aja. Mereka bakal ya udah, yang penting aku have fun di konten ini, yang penting aku bisa sharing gitu. Tapi konten kreator itu ketika mereka sharing, mereka bakal ngelakuin beberapa hal gitu sebelum mereka sharing. Mereka nggak akan semerta-merta cuma sharing aja. Contohnya kayak aku nih misalnya, ketika aku mau sharing tentang cara untuk ngatasin grogi, itu tuh aku perlu ngebaca Journal of Public Speaking, aku perlu ngebaca buku The Art of Public Speaking, aku perlu ngebaca teman-teman lain yang menjadi konten kreator di bidang public speaking juga, mereka bikin konten apa gitu. Artinya aku melakukan riset. Kira-kira best practice apa sih dari semua riset yang aku dapatkan itu yang bisa aku share ke teman-teman semuanya? Aku share dengan versi aku gitu. Jadi seorang content creator itu adalah mereka yang membuat konten, tapi juga dengan meriset. Artinya mereka bikin konten itu biasanya nggak ngasal. Karena kalau ngasal, takutnya nanti bakal jadi bumerang buat konten creator itu sendiri gitu. Contohnya aku bikin konten cara ngatasin grogi, tapi isi kontennya adalah cara untuk makan nasi misalnya kayak gitu. Itu kan nggak nyambung. Yang akhirnya audiens aku nanti bakal nggak ngerti. Kenapa nih Mas Dava? Kontennya harusnya public speaking, tapi kenapa ngasih tahu gimana cara untuk makan nasi kan kayak gitu. That's it. Jadi kalau misalkan ditanya, content creator itu kayak gitu definisinya teman-teman, kalau menurut aku. Terus sekarang time managementnya kayak gimana? Kalau menurut aku, content creator itu bisa jadi satu pekerjaan. Tapi kalau buat aku, content creator ini bukan satu pekerjaan sekarang buat aku, tapi satu hobi yang membuat aku tuh senang. Jadi aku tuh senang untuk berbagi sama orang banyak. Berbagi ilmu ya, yang aku bisa share gitu. Apapun yang aku bisa share, sesedikit apapun aku share. Tujuan aku untuk berkonten itu sebenarnya itu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan ditanya gimana caranya untuk time management, gimana caranya untuk mengatur waktu untuk bikin konten, menurut aku jadikan konten ini masukkan ke dalam skala prioritas kamu gitu. Contohnya gini, aku punya skala prioritas yang pertama misalnya 9 to 5, habis itu yang kedua adalah hobi aku, dan yang ketiga baru content creating, misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata hobi aku dan content creating ini sama nih, hobi aku public speaking, jadinya aku bikin konten tentang public speaking. Nah, ketika kamu udah bisa set prioritas itu, maka kamu bakal mudah nih buat ngatur time managementnya. Contohnya, prioritas pertama kamu adalah kerja 9 to 5. Terus prioritas kedua kamu adalah bikin konten. Berarti otomatis logikanya, setelah 9 to 5, kamu harus alokasikan waktu untuk bikin konten kan? Bukan bikin konten dulu, baru 9 to 5. Kan kayak gitu ya. Contohnya adalah kamu 9 to 5 kerja, terus dari 5 to 9 kamu bikin konten, misalnya kayak gitu. Artinya kamu jadi part-timer content creator. Tapi ada juga sih sebenarnya full-timer content creator, teman-teman semuanya. Banyak banget di luar sana full-timer content creator yang memang mereka itu hidup dari konten. Memang mereka itu mencari rezekinya juga dari konten, teman-teman semuanya. Dan itu jadi satu pekerjaan di era sekarang gitu ya, terutama di era pandemi, yang menjanjikan banget tuh Bianes. Itu adalah satu pekerjaan yang benar-benar bisa dijadikan satu pekerjaan utama sebenarnya. Selama kamu tetap bisa lakukan engagement dengan audiens kamu. Nah, time management ini gimana sih kalau jadi full time content creator? Jadi aku pernah ngerasain sebenarnya untuk jadi full time content creator, teman-teman semuanya. Jadi waktu itu aku lagi kena COVID, kan aku WFH ya. Ketika aku WFH, kantor juga nggak mau ngasih kerjaan ke aku karena WFH hitungannya kena COVID ya sakit dongnya itu kan. Padahal sebenarnya kita isoman gitu. Akhirnya ngerasa gabut kan. Akhirnya aku mencoba untuk ya udah, aku coba untuk jadi full time content creator. Biasanya aku akan set sama persis dengan cara aku bekerja. Artinya aku akan bikin konten dari jam 8 sampai jam 12.
Jam 12 sampai jam 1 aku akan istirahat teman-teman semuanya. Jam 1 sampai jam 4 aku start lagi bikin konten lagi. Jadi gampangnya kayak gitu sih kalau ditanya tentang time managementnya gimana. Karena ada nih konten kreator yang mereka getol banget nih, kayak kamu ngejar dia gitu, getol banget. Terus bikin konten dari pagi sampai malam gitu, sampai pagi lagi, sampai asam lambung, sampai masuk angin, sampai lupa makan gitu kan. Yang akhirnya bikin mereka jadi overwhelmed sendiri. Akhirnya mereka itu jadi capek sendiri bikin konten. Yang bikin mereka juga jadi menyerah untuk bikin konten. Kayak ya udahlah, ngapain aku kecapean bikin konten. Padahal sebenarnya bukan kecapean, tapi time managementnya aja ketika bikin konten itu mungkin dipaksakan gitu. Misalnya contohnya bisa juga terjadi sama aku nih, misalnya yang part-timer, content creator. Ketika aku tahu nih, kerjaan aku 9 to 5 sibuk banget, aku bahkan bisa sering lembur misalnya kayak gitu. Oke, kalau gitu aku bakal coba 1 minggu aku untuk bikin konten. Jadi aku aiming nih, di Sabtu aku harus bikin 10 konten, di Minggu aku harus bikin 10 konten untuk aku upload setiap hari 1 konten, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa jadi bikin aku capek, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena aku bakal memaksakan nih, oh target aku 10 konten, berarti aku harus bikin 10 konten. Padahal sebenarnya 1 konten dibikinnya 1 jam. Berarti kalau 1 konten dibikin 1 jam, otomatis aku harus alokasikan waktu weekend aku 10 jam. Untuk bisa bikin 10 konten. Dan itu lebih lama daripada waktu aku bekerja setiap hari. Yang bikin aku akhirnya jadi kayak malas konten. Karena kecapean untuk bikin konten. So, time management ini penting banget untuk jadi seorang content creator. Apalagi, pasti hidup kamu nggak cuma bikin konten doang kan. Pasti ada kerjanya juga, ada misalnya ngedate-nya juga, kongko sama teman-teman, ngerjain tugas mungkin yang masih kuliah, kayak gitu. Jadi, nggak mungkin ini dijadikan satu hal yang harus kamu kerjakan 24 jam dalam sehari. Konten kreator itu kayak gitu. Walaupun ada sih beberapa konten kreator yang sukses dengan cara itu, tapi aku nggak menyarankan cara itu karena aku pribadi selalu mengalokasikan waktu. Yang paling gampang adalah alokasi waktu aku harus selalu mengalokasikan waktu 30 menit doang 1 hari untuk bikin konten. Kan kalau konten di TikTok atau konten di Instagram itu kan nggak susah ya. Artinya kita bisa riset pas paginya gitu, abis subuh misalnya gitu kita coba riset setengah jam, terus pas pulang kantor kita coba bikin konten setengah jam. Yang jadi menarik ini konten kreator yang jadi YouTuber nih misalnya, yang kontennya panjang harus edit dulu, atau mungkin kayak Mbak Kristina tadi tuh, yang blogger, pasti kan ngeriset dulu, terus habis itu ngetik dulu kan kayak gitu ya. Jadi saran aku untuk konten kreator yang di luar daripada short videos, kayak YouTube Shorts atau TikTok atau Instagram, gunakanlah waktu itu kayak kita mempekerjakan diri kita. Jadi kita setting waktunya kapan dan istirahatnya kapan kayak gitu. Biasanya yang paling gampang adalah 45 menit kerja dan 15 menit istirahat. Kalau aku biasanya kayak gitu untuk bikin konten. Jadi aku nggak pernah paksain diri aku untuk bikin konten karena bakal capek, yang ada kita jadi pingsan kalau misalkan kita bikin konten kelamaan, teman-teman semuanya. Terus habis itu ini juga ada dari Mbak Kristina juga. Anyway, pakai kamera dan editor apa untuk konten TikTok-nya? Oke, gampang banget. Kalau misalnya kita jadi konten kreator, ini yang selalu aku kasih tahu sama teman-teman sih. Mungkin aku selalu sharing sama teman-teman semuanya. Konten kreator itu nggak perlu takut device-nya jelek. Karena prinsipnya adalah mulai aja dulu gitu teman-teman semuanya. Dengan kita mulai, terus kita lakukan prinsip continuous improvement. Jadi misalnya gini, kita yang punya iPhone 13 belum tentu bisa bikin konten yang isinya sebagus orang yang punya Xiaomi Redmi 90 misalnya gitu. Kenapa? Karena semuanya balik lagi sama kita sebagai content creator. Sedalam apa kita bisa ngeriset, seberkualitas apa konten kita, sebaik apa kita coba untuk engage orang gitu. Karena itu tuh sebenarnya kualitas gambar, kualitas audio sebenarnya itu hal yang penting, tapi itu sebenarnya support function gitu teman-teman semuanya. As long as konten kita itu bagus dan dikenal sama banyak orang dan disukai sama banyak orang, maka itu bakal naik aja. Contohnya ketika aku baru pertama kali bikin TikTok, aku itu masih pakai audio ngasal banget. Benar-benar bergema suaranya gitu ya, tapi mungkin tetap aja orang ngerasa, oh ini kontennya masuk nih sama keseharian aku, oh ini kontennya ternyata bisa aku implementasiin. Naik-naik juga kok kontennya. Cuman kalau sekarang setelah aku sadar, oh iya ya, aku harus bikin konten yang lebih berkualitas. Misalnya, ya udah aku improve misalnya kamera aku improve audio aku. Jadi lakukan prinsip continuous improvement. Kita ketika jadi content creator itu think big, tapi start small aja. Nggak usah think big, start big. Karena kalau think big, start big, kita bakal maksain diri kita untuk punya standar yang tinggi banget. Masalahnya, kita bisa konsisten di standar yang tinggi itu atau enggak. Misalnya kita punya video nih, kita tentuin nih YouTube aku setiap videonya harus 10 menit. Dengan editan yang harus bagus banget deh pokoknya. Pertanyaannya, waktu kamu cukup atau enggak untuk upload konten misalnya 1 minggu sekali dengan kualitas yang sama setiap minggu. Karena konsistensi itu lebih penting daripada kamera kita, daripada audio kita, menurut aku kayak gitu sih. Ini untuk start content creating sebagai pemula ya, kalau menurut aku gitu. Karena aku mulai dengan itu, aku mulai dengan yang penting mulai aja dulu dan coba untuk konsisten. Waktu itu
upload pas lagi jadi full time content creator itu upload 7-8 konten satu hari. 7-8 konten satu hari aku upload. Terus habis itu pas udah mulai jadi part timer ya satu konten satu hari aja. Satu hari satu konten aja gitu. Nggak banyak-banyak kayak tadi lagi gitu. That's it. Semoga menjawab nih Mbak Christina. Terus habis itu kata Mbak Diah, kepo banget gimana caranya biar ngomongnya nggak nervous. Oke, ini mungkin kalau kita relate-kan dengan content creating gitu. Mungkin aku panggil dulu Mbak Diah Sulistia dulu nih. Mbak Diah, coba tunjukkan pesona Anda, Mbak Diah. Mbak Diah Sulistia. Mbak Diah, apakah Anda pingsan? Gak apa. Oke, mungkin Mbak Diahnya udah mungkin ke toilet kali. Kita positive thinking aja. Kalau misalkan kita ngomongin tentang mau bikin konten nih, terus nervous nih, upload nggak ya? Gitu. Atau pas kita mau bikin konten, kok aku nervous banget ya mau ngomong di depan konten, mau ngomong di depan kamera gitu. Menurut aku gini sih, ketika kamu itu nervous, kamu tetap harus konten. Kenapa? Karena nervous itu nggak bakal bertahan lama sih. Nggak mungkin kamu 100 konten, 100-100-nya nervous semua, nggak mungkin, teman-teman semuanya. Jadi kamu bikin konten pertama, oke, nervous, ngomongnya terbata-bata. Konten kedua, oke, masih nervous, masih pucet mukanya gitu kan. Konten ketiga, oke, masih bingung deh, masih kebanyakan apa ya, gitu ya ketika bikin konten. Tapi aku yakin setelah konten ke-10, ke-11, ke-12, kamu bakal mulai terbiasa. Dan akhirnya kamu itu bisa jadi luar biasa gitu. Jadi cobalah untuk terbiasa biar kamu bisa lebih luar biasa lagi dalam membuat konten kayak gitu. Karena pada dasarnya grogi itu sesuatu yang memang harus by experience dan by jam terbang gitu. Aku juga ketika bikin konten, walaupun konten aku tentang public speaking, aku nervousnya setengah mati juga waktu pas upload. Kenapa? Aku takut aja konten aku dilihat sama public speaking content creator lain kan, kayak orang bahas public speaking tapi public speaking nggak bagus kan kayak gitu. Tapi aku ya udah upload aja dulu. Yang penting aku coba maksimalkan kemampuan aku. Masih nervous di 10-20 video pertama, tapi kesini-sini udah jadi sesuatu hal yang udah bikin konten biasa aja. Bukan satu hal yang menyeramkan, bukan satu hal yang bikin nervous gitu. Bisa karena biasa. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Pengen ngebuat konten yang menarik, bermanfaat, dan pede. Nah, kalau kata Mbak Rania di sini nggak Mbak Rania? Mbak Rania FRR. Coba tunjukkan pesona Anda, Mbak Rania. Ada juga nih yang pengen bisa naikin red card, wah menarik tentang red card content creator. Aku jago bikin konten buat orang, buat diri sendiri zong. Gimana tuh? Wah. Tapi Mbak Rania dulu deh. Mbak Rania mungkin ketawa juga nggak apa. Pengen buat konten yang menarik. Oh ada Mbak Rania. Oke Mbak Rania. Oh tadi pakai kerudung dulu ya? Iya. Benar-benar. Oke. Mbak Rania, aku mau tanya. Menurut Mbak Rania nih, konten yang menarik itu apa sih menurut Mbak Rania? Kalau mungkin di zaman sekarang, mungkin kalau untuk cewek-cewek kayak skincare atau daily routine atau morning routine gitu-gitu, Mas. Oke, jadi kayak sesuatu yang memang dijalankan sama banyak cewek-cewek gitu ya? Iya. Kalau bahasanya pop bela gitu. Iya. Oke, jadi banyak konten-konten yang memang dijalankan sama banyak orang. Oke, thank you Mbak Rania. Benar sih. Pada dasarnya konten yang menarik itu adalah konten yang relate, gitu teman-teman semuanya. Contohnya adalah konten apakah akan keluar api dari mulutku, itu belum menarik sebelum dia terkenal, teman-teman. Tapi setelah dia terkenal, semua orang yang bikin konten apakah akan keluar api dari mulutku, itu bakal terkenal juga. Kenapa? Karena itu relate sama kehidupan kita. Contoh simpelnya kayak gitu sih. Jadi ketika bikin konten, cobalah cari sesuatu yang itu relate sama kehidupan kita gitu. Contohnya misalnya cara untuk bikin virtual background di Zoom kayak gitu. Cara untuk misalnya kayak aku nih, cara untuk biar nggak grogi atau biar nggak nervous pas lagi public speaking itu kan relate banget sama kehidupan dan keseharian kita gitu teman-teman semua. Biar kita nggak nervous, biar kita nggak grogi ketika public speaking. Konten yang menarik adalah konten yang relate dengan kehidupan kita. Nggak perlu ribet-ribet sih sebenarnya dari konten. Kita tinggal tentukan nih, kita mau bikin konten yang temanya apa. Oke, aku pengen bikin konten contohnya yang temanya public speaking. Aku bakal langsung cari aja hashtag public speaking. Aku bakal ngeliat konten kreator lain public speaking itu bahasnya apa sih. Terus ada satu tips nih, menurut aku nih, yang bisa banget untuk diimplementasi teman-teman semuanya. Ketika kamu bikin konten, cobalah kalau misalnya emang tujuan kamu adalah bikin konten untuk naikin engagement ya, untuk naikin followers, cobalah cari konten kreator yang udah punya followers banyak dengan tema yang sama. Terus kamu cari nih, most popular videos-nya mereka tuh apa sih? Contohnya misalnya kamu ngebuka video aku nih, oh ternyata most popular video aku adalah public speaking challenge dan public speaking untuk introvert. Otomatis teman-teman semuanya, kamu bakal likely disukain sama banyak orang ketika kamu bikin konten yang sama. Kenapa? Karena ada konten kreator yang udah mulai itu, teman-teman semuanya. Ketika udah ada yang mulai itu dan ternyata itu trending, ternyata itu naik,
Coba aja untuk bikin hal yang sama, tapi gunakan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita jangan ngejiplak konten orang, tapi kita bisa modifikasi sedikit konten orang. Contohnya misalnya aku ngebahas tentang public speaking untuk ngatasin grogi. Misalnya cara aku untuk ngatasin grogi yang pertama adalah know your why, yang kedua find your worth, terus habis itu yang ketiga give value. Kamu bisa kembangkan, oke, yang pertama mungkin tetap know your why, terus habis itu yang kedua adalah gunakan prinsip YOLO misalnya gitu, you only live once. Jadi kayak kamu bisa gunakan topik yang mirip, tapi kamu modifikasi sedikit gitu, biar lebih relate lagi menurut kamu. Kayak gitu, that's it. Kalau ngomongin tentang content creating, daripada bingung mencari konten, mulainya biasa dari situ. Aku pun kalau misalnya sana udah mentok nih apa ya kira-kira kontennya, aku bakal coba untuk cari dari konten kreator internasional tentang public speaking yang videonya itu populer gitu. Nah, aku mau ngomong sama Mbak Gita Respati. Mbak Gita. Halo. Oke, Mbak Gita. Mbak Gita, menurut Mbak Gita nih, konten kreator itu harus nunjukin muka atau enggak sih? Nanti lama-lama butuh sih nunjukin muka karena ada brand nanti yang ajak kerjasama untuk IG Live misalnya kayak gitu. Oke, sip. Maaf, mau nambahin dikit ya. Boleh. Baru-baru, tapi kalau misalnya untuk baru-baru bisa sih dengan media lain. Atau misalnya di video tangannya doang yang masuk video, yang masuk frame kayak gitu. I see. Oke, sip. Thank you Mbak Gita. Ini jawabannya bener nih. Aku tadi kenapa nanyain itu karena aku tadi kepikiran banyak konten kreator yang mereka itu bikin konten tapi nggak nunjukin muka. Contohnya misalnya mereka bikin konten tentang cara masak tapi yang ditunjukin tangan sama gelasnya doang misalnya kayak gitu. Itu nggak salah sih, itu bener banget menurut aku. Cuman balik lagi nih, ketika kamu bikin konten yang misalnya nggak menunjukkan diri kamu gitu, berarti otomatis kamu bakal bikin konten untuk brand kamu gitu. Makanya ini penting banget kita untuk menentukan tujuan kita di awal. Ketika kita misalnya nggak mau nunjukin muka atau nggak mau nunjukin pribadi kita, nggak mau nunjukin diri kita, otomatis kita bakal membuat konten untuk sesuatu brand gitu. Branding kita adalah misalnya gini, misalnya kita pengen bikin the cookies maker gitu. Kita nggak nunjukin siapa kita, tapi kita tunjukin cara bikin kue gitu kan. Otomatis kita nge-branding sosial media kita sebagai sosial media yang bikin kue. Nah, keuntungan dan kerugiannya apa sih sebenarnya? Menurut aku sih keuntungannya banyak ya. Kerugiannya juga dikit aja. Keuntungannya itu kita nggak perlu nunjukin muka, teman-teman semuanya. Nggak perlu nih takut ketika lagi jerawatan, gitu kan, kayak muka aku sekarang nih, ketika lagi jerawatan, takut untuk nunjukin muka, bikin konten. Terus habis itu takut insecure, misalnya kayak gitu ya. Itu nggak perlu sebenarnya insecure. Itu keuntungannya sebenarnya. Tapi kerugiannya ada banyak brand endorsement yang mereka tuh butuh kita untuk nunjukin muka sebenarnya teman-teman semuanya. Karena yang dibutuhkan itu konten kreatornya dan brandnya itu ditunjukin sama konten kreatornya itu, walaupun nggak selalu ya. Cuman masalahnya konten kreator yang biasanya nggak nunjukin muka, ketika mereka nunjukin muka, audiensnya bakal kaget. Dan ada dua respon, antara dia makin terkenal atau dia jadi turun engagementnya. Itu aja sih, paling kerugiannya gitu doang. Tapi nggak ada yang salah dari kita bikin konten nunjukin diri kita atau nggak nunjukin diri kita, menurut aku. Dua-duanya sama-sama benar dan sama-sama bagus. Kayak gitu. Wah, ini ada 25 chat ternyata aku nggak baca ke bawah. Oke, Mbak Vidita Ananta. Tunjukkan pesonamu, Mbak Vidita Ananta. Halo. Hai, Mbak Vidita. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, jangan nangis, Mbak. Oh, enggak. Oke. Oke, gini suaranya. Oke, Mbak Vidita. Tadi Mbak Vidita bilang kalau kadang suka malas kalau ada yang cibir atau julid. Pernah punya pengalaman gitu nggak sih? Waktu itu pernah kayak gitu kan aku sering upload kayak OOTD gitu. Oke. OOTD. Suka ada yang komen kayak kok sok ngebodel gitu kayak gitu, jadi kadang-kadang males gitu. Iya. Tapi yang nggak komen emang model apa gimana, Mbak? Apa yang komen teman-teman aja gitu. Oh, oke. Sip. Thank you Mbak Frida. Berarti pernah ya ngalamin kayak gitu ya? Yeah. Sip, thank you Mbak Frida. Oke. Ini head comment itu nggak bisa dilepaskan dari seorang konten kreator, teman-teman sebenarnya. Ketika kamu bikin konten, mau konten kamu bagus banget sekalipun gitu, pasti akan ada head comment. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa ngatur persepsi orang terhadap kita, tapi kita bisa ngatur persepsi kita terhadap orang lain. Itu sih poin pentingnya. Ketika kamu lagi bikin konten nih, pastikan bahwa kamu yang mengatur persepsi kamu terhadap orang lain. Contohnya misalnya kayak Mbak Vidita tadi. Oke, sok nge-model banget sih, coba lihat deh akun dia. Apakah dia model gitu? Kalau dia bukan model, lupakan.
Jadi bahasanya adalah I don't deal with stupid people, misalnya kayak gitu. Kita nggak bilang bahwa yang komen itu stupid, enggak. Tapi gunakan prinsip itu sebagai content creator menurut aku. Artinya apa? Kita coba untuk cuek. Coba untuk menggunakan seni untuk bersikap bodoh amat. Itu penting banget buat seorang content creator. Contohnya aku pernah punya pengalaman nih sebenarnya. Ketika aku waktu itu followersnya di angka 30-an ribu ya, 30-an ribu kalau aku nggak salah. Udah mulai rame kan engagement-nya. Terus abis itu udah mulai ada yang head comment nih. Waktu itu head comment-nya gini. Jadi aku itu di TikTok ngasih teori, di Instagram ngeliatin implementasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka Instagram aku yang pribadi, itu tuh ada highlight aku yang isinya nge-MC semua tuh. Karena by theoretically di TikTok aku sharing tentang public speaking. Ada yang komen, Bang, lu mah teori doang, nggak ada prakteknya gitu. Waduh. Habis itu komennya aku reply with video. Jadi itu head comment pertama aku dan bikin aku nggak bisa tidur kebetulan. 7 hari 7 malam, nggak ada yang bercanda. Aku nggak bisa tidur bentar doang. Pokoknya jadi kayak insomnia gitu ya, kayak emang iya ya kontennya salah, emang iya ya aku harus nunjukin aku tuh gimana MC-nya gitu. Terus aku reply with video. Aku cuma ngomong kayak gini, ya udah sih maaf Mas. Kan aku tujuannya sharing doang gitu, sorry gitu. Aku cuman bilang kayak gitu di konten aku. Terus dia itu nggak diserang sih bahasanya, di head comment sama followers yang udah ada. Jadi aku nggak minta followers aku untuk ngapa-ngapain sebenarnya, tapi ketika ada head comment, terus aku reply, ternyata followers aku aware dan mereka justru nge-hate comment orang yang nge-hate comment tadi. Sampai akhirnya orang yang hate comment tadi nge-DM aku dan minta maaf. Ternyata dia itu nge-hate comment bukan karena dia mau nge-hate comment, tapi karena dia nyari perhatian aku dan dia bingung gimana caranya untuk dapat perhatian. That's it. Jadi dari pengalaman itu, semua hate comment yang ada di muka bumi aku lupakan. Ketika ada hate comment, jawaban aku paling cuma kayak kasih jempol, kalau nggak kasih senyum doang. Kenapa? Karena haters adalah followers yang tertunda. Kan kayak gitu teman-teman. Prinsipnya kan kayak gitu kan. Jadi gunakanlah sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Yang penting mulai dulu, konsisten dulu aja. Karena ketika kita konsisten, maka itu bakal bikin head comment tadi juga lama capek kok. Orang juga lama nge-haters tuh capek teman-teman semuanya. Nyari topik buat di hate itu capek sebenarnya. Karena mereka pasti ngecek IG kamu atau ngecek sosial media kamu dari atas sampai bawah. Kayak gitu teman-teman semuanya. Biasanya sih kayak gitu ya kalau haters. Kalau followers belum tentu ngecek sosial media dari atas sampai bawah, tapi kalau haters biasanya iya. Mereka yang justru ngikutin semua konten kita. Makanya mereka bisa nge-hate. Teman-teman, that's it. Oke, lanjutnya Kak, gimana caranya menemukan ide untuk bikin satu konten? Oke, tadi aku udah jelasin ya, cara buat nemuin ide untuk bikin satu konten adalah dengan coba untuk lihat popular konten dari konten kreator lain yang punya topik yang sama kita. Kayak gitu. Mohon maaf, Bella, saya izin dulu. Oke, nggak apa-apa Mbak Neng. Semoga gangguan teknisnya cepat selesai. Kata Mutiah, Kak, gimana caranya supaya konsisten bikin konten? Kadang pasti kan ada titik di jenuh untuk ikutin tren. Sama kira-kira gimana cara prediksi tren dong? Oke. Pertanyaannya adalah, aku mungkin bakal sharing, apakah konten kreator itu harus ngikutin tren atau nggak perlu ngikutin tren? Jawaban aku adalah tergantung. Tergantung kamu adalah konten kreator yang ngikutin tren atau enggak. Kalau aku bukan konten kreator yang ngikutin tren. Aku berusaha untuk membuat satu tren gitu. Misalnya contohnya kayak sekarang di TikTok aku lagi bikin Public Speaking Challenge The Series. Karena aku belum melihat ada Public Speaking Challenge The Series nih dari semua konten kreator Public Speaking. Mereka tuh biasanya kalau konten kreator Public Speaking ngebahas tentang cara jadi MC, cara opening presentasi, which is aku juga sering lakuin itu ya dengan konsep ATM. Tapi sekarang aku lagi coba untuk lakukan continuous improvement. Aku bikin Public Speaking Challenge The Series. Aku mau kasih tahu sama semuanya bahwa Public Speaking itu sebenarnya nggak cuma jadi MC dan juga jadi opening presentasi aja gitu teman-teman semuanya. Kita harus ngatur pitch, tempo, nada, tone nada gitu. Ada banyak banget hal yang harus dilakukan sebagai seorang public speaker. That's it. Jadi aku bikin Public Speaking Challenge The Series. Nah, kalau kamu mau ngikutin tren nggak masalah, tapi gunakan prinsip ATM menurut aku. Jadi kamu bukan tipikal konten kreator. Ada nih beberapa tipikal orang yang mereka benar-benar ngeplak, nge-copy, paste gitu kontennya. Atau mungkin konten kreator dengan bahasa Inggris, kamu copy paste dengan bahasa Indonesia gitu. Mungkin itu bakal naikin engagement kamu, tapi hati-hati dengan misalnya kayak orang itu tersinggung karena kamu nggak kamu kredit di situ kayak gitu. Itu perlu diperhatikan banget sebagai seorang content creator. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya buat jadi content creator yang nggak ngikutin tren? Kalau ngikutin tren kan tadi gampang ya, bikin aja pakai ATM. Kalau nggak ngikutin tren, caranya gimana? Kalau nggak ngikutin tren, berarti kita harus set ekspektasi kita teman-teman semuanya. Ketika kamu jadi content creator yang nggak ngikutin tren, otomatis kamu juga nggak bisa memaksa followers kamu juga naiknya ngikutin tren. Artinya ketika konten kreator lain naik, bisa jadi konten kamu nggak naik, teman-teman semuanya. Bisa jadi kamu nggak jadi konten kreator yang banyak followers ya ketika konten kreator lain itu lagi naik. Dan itu nggak masalah.
Karena akan ada waktu di mana kamu yang justru jadi trend center gitu. Nah, aku melihat dari beberapa teman-teman aku yang jadi content creator nggak ngikutin tren, justru mereka akhirnya jadi trend center karena konsistensi mereka untuk bikin konten, yang akhirnya konten itu dilihat sama banyak orang dan disukain sama banyak orang. Yang akhirnya malah justru banyak content creator lain yang gunakan prinsip ATM sama konten yang udah pernah dia buat. That's it. Waktu kita tinggal berapa jam lagi nih, Rai? 1 menit lagi, mungkin kita langsung aja kali ya, Dav, ke Q&A-nya. Oh, boleh. Oke, sebentar. Oke. Ini banyak ya, berarti kita udah belajar banyak, Rai. Banyak banget nih. Konten, cara jadi konten kreator, terus habis itu prinsip bodo amat gitu ya. Terus habis itu time management konten kreator, terus habis itu jadi trend center atau jadi trend follower kayak gitu ya. Betul banget. Aku ada pertanyaan nih, Dav, sebelum kita nanya ke bela-bela yang lainnya. Banyak banget nih persepsi. You mentioned it already tentang introverts yang susah untuk public speaking, susah untuk show up. Itu masih banyak banget apa ya? Stigma bahwa kalau if you wanna be in the spotlight, kamu harus pede, kamu harus extroverted. Tapi aku juga tahu sih ada ilmunya kan ya. Kalau extrovert sama introvert itu bukan berarti malu atau nggak malu, tapi itu masalah dari mana mereka mendapatkan energi. Nah mungkin Dava nih sebagai content creator plus HRD bisa sharing dikit-dikit mengenai energi ini sih, Dav, tentang introvert, extrovert, dan personality as a whole. Okay, nice question, Raisa. Thank you banget. Jadi sebagai seorang content creator public speaking, teman-teman semuanya, aku terpaksa untuk selalu energik dan bisa bikin satu konten yang engaging dari segi public speaking-nya gitu ya. Karena aku nggak walk the talk ketika aku ngomongin cara untuk ngatasin grogi, aku nggak mungkin ngomongnya kayak gini. Cara untuk ngatasin grogi. Karena aku nggak ngomong kayak gitu ngomongnya. Aku pasti kayak cara untuk ngatasin grogi buat lo yang takut buat public speaking. Pasti kayak gitu kan ketika bikin konten kan. Sebagai seorang introvert yang baik gitu ya, itu nggak ada hubungannya sama kita malu atau nggak malu, kayak kata Raisa tadi. Jadi introvert atau extrovert itu udah banyak penelitiannya, itu tuh nggak ada hubungannya sama kita itu malu atau nggak malu. Tapi itu ada hubungannya dari cara kita untuk ambil energi. Contohnya adalah sebagai seorang introvert, ketika selesai public speaking, energi aku habis. Karena aku pakai semuanya untuk ngomong sama banyak orang, which is aku capek ketika ngomong sama banyak orang. Tapi ketika aku lagi ngomong di depan umum, harusnya sih nggak kelihatan kayak aku lagi capek gitu. Contohnya Raditya Dika, ketika dia ngomong di depan umum, dia adalah seorang introvert. Dia nggak kelihatan kayak orang lagi grogi, kelihatan kayak orang lagi nervous. Kenapa? Ya karena memang pemalu dan introvert itu ada satu hal yang berbeda. Tapi aku yakin dia setelah bikin stand up comedy tour, dia pasti tepar. Aku yakin, karena biasanya kayak gitu. Nah, ekstrovert keunggulannya adalah ketika mereka udah ngomong di depan umum, mereka bakal makin semangat. Artinya, gue makin semangat nih untuk bikin konten. Karena ternyata rame nih yang suka kontennya kayak gitu. Atau ternyata rame nih yang ikut webinarnya kayak gitu. Itu biasanya ekstrovert kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang introvert dan ekstrovert, balik lagi sih ke kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang terstigma bahwa introvert sama dengan pemalu atau tidak gitu? Karena ada konsep learn, unlearn, sama relearn, teman-teman semuanya. Ketika kita, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar konsep learn itu artinya kita belajar sesuatu yang baru, contohnya belajar public speaking. Terus belajar unlearn itu artinya kita menghilangkan stigma-stigma yang ada tentang public speaking. Jadi kita mengunlearnkan, misalnya public speaking introvert itu nggak bisa public speaking, kita coba unlearn. Oh, ya udah, berarti public speaking itu nggak ada hubungannya sama introvert atau extrovert kan gitu. Terus kita coba untuk unlearn bahwa kita tuh harus bisa jadi seseorang yang pede misalnya gitu ya teman-teman semuanya dalam public speaking, walaupun kita nggak pede. Maksud aku gini, ketika kita mau belajar public speaking, kita kan harus pede ya teman-teman semuanya ya. Konsep unlearn-nya adalah, coba deh dilihat, kira-kira apa sih yang bikin kamu nggak pede? Oh ternyata yang bikin kamu nggak pede, misalnya kamu ngerasa penampilan kamu kurang oke gitu. Kamu unlearn bahwa sebenarnya pede itu bukan soal penampilan aja, tapi ada juga soal value yang kamu miliki, ada juga soal isi otak kamu, ada juga soal konten apa yang kamu share ke orang banyak yang bisa bikin kamu pede gitu. Jadi gunakan konsep learn, unlearn, dan relearn. Nah, relearn yang terakhir ini adalah konsep yang oke, aku tadi udah tahu nih bahwa introvert nggak ada hubungan sama public speaker. Berarti sekarang aku harus tahu nih, sebagai introvert yang bagus, aku harus ngapain buat bisa public speaking. Nah, kayak gitu. Jadi pakai konsep learn, unlearn, dan relearn. Kalau kamu udah terlanjur terstigma bahwa public speaker itu harus ekstrovert. Karena public speaker atau content creator itu nggak mesti harus ekstrovert. Mereka yang introvert juga banyak banget jadi content creator dan sukses semuanya, teman-teman. That's it. Semoga menjawab, Rai. Menjawab banget, Dava. Thank you so much for that. Karena emang
banyak banget ya Dav ya orang yang terlalu terkotak-kotakan oleh MBTI ataupun benar banget. energi ini gitu. Oke Bella, sekarang kita ada kesempatan nih buat Bella semua untuk langsung ngobrol sama Kak Dava. Jadi bisa banget on mic langsung ataupun on cam juga. Silakan aku sebutin aja ya, kalian bisa langsung ketik saya bersedia ataupun raise hand. Nanti aku sebut nama kalian. Oke, ini dari Steffi Afrina Tangerang. Silakan on mic dan on cam dan langsung ngobrol sama Kak Dava. Silakan. Halo Kak Dava. Hai. Halo, iya Kak, maaf ya aku nggak bisa on cam soalnya aku masih di apa. Iya Kak, sebenarnya aku mau nanya, kalau misalnya nih kita kesulitan sebenarnya sama nyari target audience, jadi kayak aku selama mengkonten ini nih kayaknya target aku tuh nggak nyampe banget ya gitu, jadi engagement aku juga nggak berkembang dan followers aku juga nggak growing gitu, jadi kadang aku bingung gitu konten yang harus aku buat supaya narik audiens yang tepat tuh kayak gimana gitu, karena kayaknya yang aku buat udah cukup gitu. Oke. Tapi Steffi bikin konten tentang apa, Steph? Kebetulan aku tentang beauty juga, Kak. Tentang beauty juga, oke. Terus yang di review berarti produk-produk makeup gitu ya? Iya, betul. Terus kontennya itu, gitu. Oke, berarti terus kontennya itu ini, skincare-nya itu kamu tujuin buat apa nih? Maksudnya misalnya kamu suka bikin makeup buat acara pesta kah? Atau acara daily life kayak gitu? Lebih ke review sih. Lebih ke review ya? Gitu. Oke, berarti kamu pengen coba untuk engage orang untuk misalnya ngelihat konten yang kamu review, terus habis itu kamu tertarik buat beli konten itu ya? Buat beli barang itu misalnya gitu ya? Paling nggak mereka nantengin review aku gitu. Ekspektasi kamu nih, Steph, merekanya itu siapa, Steph? Orang-orang yang emang mencari skincare gitu-gitu, Kak. Oke. Berarti mereka yang cari skincare ya? Mereka yang cari skincare ini. Gitu. Kan ya skincare itu banyak nih, Steph, misalnya ya. Ada yang anak SMA baru ABG gitu, anak baru gaul gitu kan. Mereka nyari skincare gitu kan. Pasti beda dengan anak-anak yang udah lulus kuliah nyari skincare kan kayak gitu. Nah, arah kamu lebih ke arah yang mana nih? Arah aku sih lebih ke arah yang emang remaja sih, Kak, yang remaja, ya? baru mulai skincare sebenarnya, yang bikin. Oke. Tapi in fact ketika kamu ngeliat ke audiens kamu masuk nggak remaja apa nggak? Nah, kebetulan audiens aku tuh kebanyakan yang sejenis sama aku, yang sama-sama suka review gitu. Oke. Jadi kayak konten kreator tentang konten kreator lain gitu ya? Iya, betul. Oke. Sip. Ini pertanyaan bagus banget nih. Thank you, Steph. Oke, Kak. Oke, aku coba jawab ya, teman-teman. Jadi kenapa tadi aku tanya nih, Steffi, apa yang dilakuin sama Steffi, terus habis itu kira-kira menurut Steffi ekspektasinya yang lihat konten Steffi itu apa? Karena ketika kita mau bikin konten, akan harus sinergi nih antara target audience dengan content creating kita. Contohnya aku mau targetin gini. Gampangnya kayak gini. Public speaking buat anak SD. Aku diminta untuk jadi MC buat anak SD gitu ya. Teman-teman semua. Mas Dava besok jadi MC buat anak SD ya. Oke. Aku datang nih, aku naik atas panggung, halo adik-adik semuanya gitu kan. Terus habis itu mereka halo Kak Dava gitu kan, pakai tas lucu-lucu gitu kan. Terus habis itu aku bilang, gimana pendapat teman-teman tentang indeks harga saham gabungan kita pada hari ini ke anak SD? Pasti mereka kan langsung lempar aku tas mereka kan. Tas mereka pasti langsung lempar ke aku kan. Artinya apa? Nggak masuk kan kontennya kan. Aku nggak mungkin nanyain IHSG ke anak SD. Sama kayak aku jadi MC di acara reuni misalnya, anak umur reuni emas, bapak-bapak, ibu-ibu umur 50-60 tahun. Aku nggak mungkin tanyain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa yang baru jadian? Karena aku nggak mungkin tanya kayak gitu sama bapak-bapak, ibu-ibu kan gitu teman-teman semuanya. That's it. Jadi jangan sampai bahasa kita dan topik yang kita bahas itu nggak masuk sama audiens kita. Kalau misalnya tadi kamu mau bikin konten yang nyasarnya ke remaja, coba untuk gunakan bahasa-bahasa yang in dengan remaja dan gunakan gaya yang in dengan remaja. Poin pentingnya adalah kamu nggak bisa paksakan diri kamu untuk bisa masuk remaja, karena sebenarnya balik lagi ini ke charm-nya kamu, ke auranya kamu gitu. Ada orang yang memang auranya itu walaupun remaja, aura mereka berwibawa gitu. Ketika mereka bikin konten, orang nggak percaya ketika misalnya mereka itu umurnya 25 tahun, misalnya kamu umurnya 17 tahun nih, tapi ketika kamu bikin konten, kamu terlihat seperti orang yang berwibawa, udah punya banyak pengalaman. Maka anak-anak remaja nggak akan nonton konten kamu, mereka bakal nonton konten orang-orang yang mereka rasa setipe sama mereka kayak gitu. Jadi disesuaikan lagi sama gaya kita. Terus bisa kita lakukan remapping kalau aku. Jadi aku biasa akan lakukan remapping audiens aku. Oh ternyata aku coba untuk audiens yang SMP nggak masuk nih karena mungkin ternyata muka aku ketuaan nih gitu.
Oke, aku coba deh remapping ke anak-anak yang udah lulus kuliah. Berarti produk yang aku review ini produk-produk yang mungkin target marketnya itu juga anak-anak yang lulus kuliah. Setelah aku coba untuk begitu, penggunaan bahasa aku juga akan aku sesuaikan dengan anak-anak yang baru lulus kuliah. Jadi aku nggak bakal pakai bahasa-bahasa anak SMP atau anak SMA, tapi aku gunakan bahasa-bahasa yang lebih tertata juga, tapi tetap gaul gitu teman-teman semuanya. Nah itu mungkin ketika kamu ngerasa bahwa target audiens kamu nggak kena, bisa jadi kamu butuh remapping audiens kamu. Kamu butuh untuk melihat kembali, apakah konten yang aku buat kena ke audiens aku, ataukah konten yang aku buat masuk ke target audiens aku, kayak gitu contohnya. Contohnya kayak barusan sih gampang banget. Kamu bikin konten tentang lifestyle kamu, main golf gitu ya. Kamu suka main golf, tiba-tiba kamu jualan tentang sayur brokoli gitu, masuk atau enggak kira-kira? Kan nggak mungkin kan kayak gitu, that's it. Jadi coba untuk di remapping ketika kamu mau jualan brokoli ya coba untuk review sayur, jangan review stick golf kan kayak gitu, gampangnya gitu. Semoga menjawab ya. Oke, jadi intinya remapping ya Kak Dava ya. Oke, Bella, siapa lagi yang mau nanya ke Kak Dava nih? Mumpung bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Dava, bisa langsung raise hand ataupun ketik saya bersedia di kolom komentar. Yuk. Mungkin sembari nunggu nih, Dava bisa jawabin pertanyaannya di komen dulu kali ya. Iya nih kayaknya nih. Aku ada yang belum baca nih. Aku kesulitannya, kadang aku ngerasa kalau kualitas konten aku nggak sebagus yang lainnya, even nggak growing gimana ya, supaya kita bisa upgrade tanpa kehilangan identitas. Ini menarik banget. Pertanyaannya kembali lagi sih. Konten kreator itu sebenarnya gini sih guys, konten kreator itu juga ada rezekinya masing-masing, itu yang mungkin aku perlu kasih tahu ya. Jadi kamu udah bikin konten sebagus mungkin gitu. Kalau emang nggak rezekinya ya bakal susah. Itu aja sih yang mungkin perlu aku kasih pengertiannya. Rezeki itu bakal datang ketika kamu konsisten sih, berusaha. Itu yang paling penting. Ketika kamu konsisten, maka akan ada waktu di mana kamu bakal dapat apa yang kamu inginkan. Tapi pada dasarnya sebenarnya content creating, kalau misalnya tujuannya untuk nyari followers, maka kamu akan stuck banget. Kenapa? Karena kamu bakal kaget ketika followers kamu nggak nambah. Misalnya nih, followers aku nambah nih, sekarang hari ini 100.000, besok 150.000. Dalam satu hari 50.000. Tapi, kalau gitu aku kejar deh, akhir tahun ini harus 500.000 gitu. Tiba-tiba, lusanya, kalau followers kamu cuma nambah 100 gitu, kamu pasti bakal kaget, bakal kejantungan gitu. Kayak, apa nih kira-kira yang salah? Kok nggak naik-naik nih? Itu karena kita ngejarnya angka, ya teman-teman semuanya. Kenapa nggak kita sebagai content creator, ngejarnya adalah value dulu gitu. Kita coba untuk kejar isi konten kita dulu. Kita coba untuk kejar konten aku tuh harus insightful untuk anak-anak umur 25 tahun, dan by end of this year 2021, aku udah bisa bikin 5.000 orang di Indonesia itu merasa bahwa konten aku adalah konten yang bermanfaat. Kayak gitu sih. Dibanding dalam akhir tahun aku harus punya 50.000 followers gitu sih. Kalau aku biasanya akan coba untuk lagi-lagi aku coba untuk melihat kembali ke visi dan misi aku sih. Aku coba untuk lihat kembali tujuan aku untuk bikin konten apa sih? Nyari followers kah? Atau cuma bikin value kah? Kalau aku pribadi tujuannya bikin value. Jadi ketika followers aku nggak naik sekalipun, ya udah. Yang penting aku tahu bahwa konten yang aku share itu bermanfaat buat orang lain gitu. Entah diterima dengan baik atau tidak, semuanya aku kembalikan kepada sistem dan Tuhan yang hanya tahu kan kayak gitu teman-teman semuanya. Karena kita juga nggak bisa untuk melawan sistem. Karena sistem itu udah punya algoritmanya masing-masing. Tapi kita bisa mengikuti algoritmanya. Makanya tadi aku bilang, tergantung kamu mau jadi content creator yang ikutin tren, atau yang nggak ngikutin tren, atau malah jadi trendsetter. Kalau kamu mau upgrade tanpa kehilangan identitas, yang di-upgrade itu mungkin bukan isi kontennya, tapi support function-nya. Contohnya misalnya kamu mau upgrade kameranya, kamu mau upgrade audionya, kamu mau upgrade narasinya gitu ya. Jadi misalnya dulu kamu nggak pakai narasi, sekarang kamu pakai narasi. Itu aku rasa nggak bakal ngilangin identitas kamu sih. Jadi yang dapat itu kayak support function-nya. Secara value atau secara isi atau secara tema, kamu bakal tetap sama di tempat yang sama. Menurut aku gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dava. Ini ada yang resign nih dari Bella Syafa. Silakan on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dava. Waalaikumsalam, Syafa. Kak, saya mau nanya 2 pertanyaan, nggak apa-apa ya? 3 juga nggak apa-apa. Kenapa? Kan kakak tadi itu kan soal HRD, terus juga kakak kan anak mahasiswa kan ya. Terus habis itu juga konten itu gimana sih memanage waktunya itu. Terus yang kedua pertanyaannya, kakak itu menjadi seorang public speaking,
Yang pertama public speaker. Aku membuat kakak, iya public speaker, yang membuat kakak tertarik terjun ke public speaking gitu kak, public speaker. Oke. Berarti pertanyaan pertama tentang dan iya mungkin gimana? misalnya dari kayak misalnya kakak suka membaca atau misalnya suka dengar kayak public speaking gitu kak. Makasih. Oke, sip, thank you. Siapa? Pertama time management dulu. Time management mungkin kayak tadi yang aku bilang, priority skill kita ya. Kita harus benar-benar setting priority. Dan priority skill itu bisa berubah-ubah seiring waktu ya. Contohnya kayak gini, waktu followers aku 10.000, aku alokasiin waktu aku 15 menit aja satu hari untuk bikin konten. Waktu followers aku 100.000, aku alokasiin waktu 1 jam 15 menit. Waktu followers aku sekarang 280.000, aku alokasikan waktu satu hari 2 jam untuk bikin konten. Jadi balik lagi time manajemennya adalah 24 jam itu akan selalu cukup dan kamu akan selalu punya tidur yang cukup. Tergantung sama kamu seberapa lama berleye-leyenya ketika kamu mau jadi seorang content creator. Karena kebanyakan dari kita orang Indonesia dan banyak orang dunia juga, mereka itu ketika mau bikin konten atau mereka bahkan mengerjakan sesuatu yang produktif itu bakal leye-leye dulu. Jadi produktif cuma setengah jam, terus habis itu produktif cuma setengah jam, terus habis itu lele-leyenya itu 5 jam gitu. Kayak gitu. Indikasinya apa? Ketika aku ngelihat bahwa waktu aku di Instagram atau TikTok lebih lama daripada waktu aku bekerja, itu berarti aku udah kontraproduktif. Ada teknik namanya Scrum, teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar ya. Ada teknik namanya Scrum. Aku pakai teknik Scrum untuk diri aku sendiri. Jadi dalam Scrum itu disebutkan bahwa kita harus lakukan sprint terhadap beberapa proyek yang kita kerjakan. Sprint itu juga nggak perlu lama. Kalau dalam project manajemen yang aku kerjakan di kantor aku sekarang, misalnya kita punya proyek nih 6 bulan gitu ya. Proyek kita 6 bulan. Dengan target sekian, misalnya gitu, duitnya targetnya sekian. Menurut aku dalam waktu 6 bulan nggak mungkin kita semua kenceng banget di 6 bulan yang sama. Pasti ada di bulan pertama malas-malasan atau di bulan terakhir malas-malasan. Cara aku adalah aku selalu menentukan waktu kapan aku harus semangat dan kapan aku harus malas-malasan. Karena malas-malasan juga nggak ada salahnya. Yang penting jangan lama-lama dan terpola malas-malasannya. Contohnya kayak lakukan 45-15. Kayak tadi yang aku udah sempat mention, 45 menit kita kerja dan 15 menit itu kita istirahat. Dan ketika kita kerja, jangan istirahat. Ketika kita istirahat, jangan kerja. Kayak gitu. Poin pentingnya di situ sih. 45 menit berarti kamu harus away dari handphone, misalnya kayak gitu. 15 menit berarti kamu harus away dari kerjaan kamu. That's it. Jadi kita coba konsisten dengan manajemen waktu yang kayak gitu. Dengan teknik Scrum, atau teknik apa ya? Aku juga lupa tuh namanya 45-15. Tapi biasanya aku gunakan teknik itu, sprint. Terus habis itu yang kedua adalah kenapa public speaking? Jadi gampangnya adalah semua pekerjaan di muka bumi Indonesia, mungkin muka bumi dunia gitu, bahkan mungkin di planet Mars juga butuh public speaking teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kamu butuh untuk mengutarakan ide kamu. Di dunia pekerjaan kamu nanti, hal yang penting banget untuk kamu lakuin adalah berkomunikasi, karena kita mau bersosial. Komunikasi tidak hanya komunikasi 2 arah, bisa jadi komunikasi banyak arah gitu. Artinya mungkin bisa jadi mass communication, misalnya kayak yang Raisa lakukan sekarang ini kan mass communication ya, antara Raisa sebagai MC dan teman-teman semuanya gitu. Nah, sekarang bayangkan ketika kamu punya 10 ide gitu kan dalam public speaking, terus kamu cuman mau untuk nyampein 1 ide karena kamu ngerasa skill public speaking kamu nggak bagus dan kamu takut salah ketika nyampein public speaking kamu atau nyampein ide kamu. Maka 9 ide yang lain nggak bakal ketahuan bahwa kamu punya ide. Dan orang-orang cuma bakal nganggap kamu punya 1 ide doang kayak gitu. That's it. Sebenarnya sesimpel itu kenapa aku milih topik public speaking. Dan aku mau menyadarkan itu sama semua anak SMA di Indonesia. Tujuan aku sebenarnya kayak gitu. Aku mau menyadarkan semua anak SMA, ini loh cuy, sesuatu hal yang mungkin belum lu pikirkan, tapi ini bakal berguna buat hidup lu nanti pas lagi kuliah dan pas lagi lulus kuliah. Itu aja sih, nggak muluk-muluk, sesimpel itu sebenarnya tujuannya. That's it. Semoga menjawab, Syafa. Oke, satu lagi nih Bella, siapa yang mau nanya ke Kak Dava? Bisa raise hand ataupun komen. Oke, Kak Gita. Terakhir ya, Bella Gita silakan. Dava, aku mau nanya. Boleh. Aku suka lihat beberapa content creator yang udah ngasih kelas-kelas gitu kan. Oke. Nah, termasuk aku. Yes. Oke. Terus. Terus ada kubu-kubu yang kayak lo tuh mesti ngonten setiap hari. Terus sedangkan Bapak kok nggak ngonten setiap hari, minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau ngelempar topik yang agak serius, kita kan perlu riset ya. Nah, risetnya itu kan nggak bisa dalam 1 hari. Karena sehari kan kita kerjanya nggak cuma konten aja kan, kayak tadi Mas Dava bilang. Nah, menurut perspektif Mas Dava sendiri gimana? Oke. Tentang konten yang setiap hari atau yang berkualitas tapi yang ya gitu deh. Oke, paham. Thank you Mbak Gita. Kalau menurut aku mengimplementasikan dua-duanya sih. Kayak tadi, aku pakai prinsip sprint tadi. Ada momen di mana aku mau naikin engagement aku.
dan aku lakukan upload konten setiap hari. Tapi konten aku yang aku upload berarti kalau mau aku mau upload setiap hari dan notabene itu adalah part time job aku, berarti kan aku harus alokasi waktu lebih kan ya. Berarti ada masa di mana aku harus merelakan waktu aku nyantai untuk bikin konten yang bakal aku upload setiap hari. Tapi ketika aku lagi ya udah, aku ngerasa engagement-nya lagi bagus nih, aku tinggal pertahankan upload konten-konten yang aku rasa tetap bikin engagement aku bagus kayak gitu. Ya udah, aku upload 1 minggu sekali juga nggak apa-apa. Kayak beberapa di bulan ini aku cuma upload sekitar 1 minggu 2 sampai 3 kali doang kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari bulan-bulan sebelumnya, aku upload 1 hari bisa 2 kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi aku mengimplementasikan dua-duanya sih. Dan aku rasa efektifnya sama, tergantung sama konten kita se-engaging apa. Makanya kalau misalkan ditanya konten yang tiap hari upload, ya mungkin dia engaging gitu. Ketika engaging, kontennya naik. Ada juga yang 2 atau 3 kali doang 1 minggu, tapi tetap engaging kontennya, tetap banyak followersnya gitu. Dan aku mengimplementasikan dua-duanya. Jadi 280-an ribu followers aku implementasikan dengan ada juga momen di mana aku 1 hari upload 7-8 konten, ada 1 minggu nggak upload sama sekali, ada juga aku upload tiap hari gitu. Dan menurut aku tinggal kita sebagai konten kreator yang bijak untuk memilih pathways kita sih, memilih kita punya pace kita. Karena kita yang tahu kan, ketika kamu pengen bikin video nih, yang videonya tentang ini, traveling gitu. Kan nggak mungkin kamu bikin video traveling tapi uploadnya setiap hari, karena kamu nggak traveling setiap hari misalnya kayak gitu. Duit gue habis cuy kalau harus traveling tiap hari kan kayak gitu. Jadi coba disesuaikan aja, sesuai dengan topik kamu, sesuai juga dengan kemampuan kamu. Jadi nge-konten itu menurut aku bukan satu hal yang harus dipaksakan, tapi sesuatu hal yang harus dirasakan. Menurut aku gitu sih. That's it. Semoga menjawab gitu. Oke, Bella. Terima kasih atas semua pertanyaan yang keren-keren. Tapi kita belum selesai nih. Habis ini kita akan main Kahoot bareng-bareng. Jadi persiapkan HP Bella semua. Aku akan share kodenya. Bella bisa masuk ke browser, klik kahoot.it ya Bella. Kahoot.it. Oke. Ntar aku ketik di kolom komen biar Bella bisa lihat semua. Kahoot.it. Siap ya Bella? Habis ini aku share screen. Oke, udah ada nih pinnya nih. Sebentar. Oke. Yuk Bella, silakan masuk ke kahoot.it dan masukkan game pin-nya. Nanti kita mulai kalau ada sekitar 20 orang udah ikut join nih. Tentunya juara pertama akan dapat hadiah, jadi harus kompetitif nih Bella nih. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Oke, udah 2. Kak Dava mau ikutan juga boleh banget, atau mau tim hore buat Bella di sini? Boleh. Oke. Wah, baru ada yang join nih, 2 orang. Selamat datang, Bella. Udah langsung main game aja nih. Kayak kaget gitu. Kaget. Langsung main Kahoot. Oke, ini 9 orang. Kak Dava bisa kasih clue nggak nih ke Bella semua tentang apa sih gamenya ini hari ini? Ya, ini gamenya tuh bakal kocak sih teman-teman semuanya. Karena aku tadi waktu pas coba untuk main gamenya, aku terpingkal-pingkal sampai jatuh dari kursi gitu ya. Ini pertanyaannya bakal lucu-lucu banget sih teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nggak ikutan, kayaknya bakal rugi banget. Dan pertanyaan itu gampang-gampang banget teman-teman semuanya. Itu tentang misalnya gimana cara untuk masak nasi gitu-gitu sih. Nggak susah sih. Gampang banget kok pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Coba ikutan. Karena seru. Dan ada hadiahnya ya setahu gue. Ada hadiahnya buat 1 orang pemenang aja nih. Oke. Karena terlalu gampang ya. Kalau yang menang 3, aduh, tekor. Gampang, easy game. Yuk, 5 orang lagi kita akan mulai. Oh, 14, 6 orang lagi. 5 orang lagi. Yuk, Bella semua. Kita seru-seruan bareng sama Kak Dava. Berkurang 2. Ini siapa? Ini biasanya berkurang tuh disconnected. Oh, disconnected. Oke. 15. Itu berarti di browser kahoot.it kan? Terus habis itu masukin game pin-nya kan? Yes, betul. Kahoot.it.
silakan masukkan game pinnya, nanti otomatis terconnect gitu. Oke, 3 more people. 2 orang lagi. Ini kayak 2 orang lagi bilang makan, kita makan. 1 more person. Oke, kita mulai Bella. Dadadadeng. Ini diketik Bella. Aduh, gimana Kak Dava? Waduh, ini kayak member-member ADC semua ya. Ini kayak aku tahu nih siapa ini artis cantik penumbuh brewok. Pasti kamu nggak akan terpikir jawabannya siapa. Ini baru 1 answer. Ini berarti diketik kan ya answernya ya? Diketik ya kan? Ini kalau aku lihat ada siapa nih muka-mukanya kamu nggak begitu tahu ya? Kayak ada Titi Kamal, ada Titi Kamal. Siapa lagi tuh? Jawabannya adalah ada yang bener nggak? Apa ada yang bener? Nggak ada yang bener dong, nggak ada yang bener. Gimana sih Bella? Itu berarti clue pertamanya kan, Rai? Berarti semua jawaban yang lain harus sengaco itu kan jawabannya? Kayak gitu. Jadi pelesetan ya Bella ya. Oke, jangan terlalu mikir berat. Kita santai aja. Good luck teman-teman. Ayo apa nih? Di antara 360 sendi di tubuh manusia, sendi apakah yang paling sering sakit? Ayo, yang sakit. Berarti 4 answers. Gambarnya lutut ya. Apa hayo? Jawabannya. Nah, tapi kalau yang ini aku yakin pada tahu sih jawabannya. Kayaknya iya ya. Udah 16. Karena udah pernah ngerasain. Oh, udah pernah ngerasain. Udah pernah ngerasain. Relatable kayaknya ya Kak Dava ya. Kayak mereka, aduh ini gue banget. Aduh gue banget ya. Cus. Ada yang bener kan nih? 11 orang. Hebat. Keren. Oke, next. Wah, Kak JJJ nih. Kayaknya jago banget nih. Dia udah biasa sakit kayaknya. Siapa sih yang paling gemesin? Oh, ini kayaknya. Nah, banyak tentara nih nonton semuanya. Ayo, negara apa nih yang masih militer banget nih? Ayo. Diktator banget nih kayaknya. Diktator, tahu lah ini yang aduh. Diktator banget nih. Ini sebenarnya gemesin beneran sih emang. Iya, emang sih. Emang fluffy gitu ya. Iya kayak. Ini emang gemesin beneran sih. Gemesin dia. Mukanya sifatnya nggak tahu deh. Kita nggak tinggal di situ sih untuknya. Iya. Ada yang bener nggak? Unyu. Weh, 4 orang. Nice. Oke. Pidita dan Ilham. Oh, ada Bella Ilham nih. Oke. Apa nih kira-kira nih? Anime jadi makanan Indonesia. Ini Sasuke sama Itachi. Sasuke sama Itachi. Plesetannya apa nih Bella kira-kira? Iya. Ada di mall sering ya Kak Dava ya? Iya, ini nih. Bukan cuma di mall, di pasar malam juga banyak ini. Oh, bener banget. Enak, manis gitu Bella. Dikasih keju, aduh cluenya banyak banget. 3, 2. Kayak banyak yang benar juga sih harusnya. Kok nggak ada yang benar? Oh, ada. Ada yang benar nggak? Ada, Rai. Najasuke. Tadi ada jawab Taichan. Namanya Jepang kali ya. Jadi. Iya. Itachi Taichan. Oh iya. Masuk sih, lumayan. Masuk Bella. Oke. Wah. Terus mancan siap. Justin Bieber. Ini Justin Bieber ya. Apa nih? Ditakjilin gimana nih Bella? Justin Bieber makan takjil lah. Apa ya? Ya, out of the box banget juga nih. Iya. Cuman 1 yang bisa jawab nih kayaknya nih. 2. Baru 1. Jawabannya gampang sih sebenarnya kayaknya. Gampang harusnya. Belibet. Oh, ada yang bener. Ada yang bener.
Hebat, satu orang doang nih yang bisa. Ya itu yang jawab Justin Blewa kenapa? Kan seger ya. Iya. Blewa, oke deh. 4 pertanyaan lagi nih. Wah. Terus yang dibutuhkan ketika mati listrik. Aduh, ada Adipati nih. Ayo. Doken, ayo apa nih kalau listrik? Coba diplesetin. Adipati Doken dong ini. Ini gampang sih, aku yakin semua pasti bisa sih. Ya, ini agak lebih cepet nih dijawabnya. Cepet nih, 12 aja nih, 13. Ini gampang sih, serius, ini gampang. Animasi listrik, beneran dong. Animasi listrik, bener. Aduh, Bella kreatif ya. Cocok jadi content creator ini, kreatif semua nih. Harus itu. Harus. Ini Vidita kreatif sekali. Buat apa yang kurang seger? Alpukat. Apa nih? Bisa avocado atau alpukat tapi kurang seger. Apa ya? Ayo, tahu nggak nih kira-kira Bella? Kayaknya lumayan ya Kak Dava nih, 13, 14. Iya, ini kayaknya lebih rame sih. Aku capek. Ada nggak? Oh, Alpucat. Yeay, 4 orang. Hebat. Oke, 3 lagi. Hewan apa nih yang selalu benar, Bella? Itu ada kucing ya? Ya, kayak cewek ya, selalu benar. Aduh. Cluenya apa nih, Kak Dava? Ini apa ya? Apa ya? Ini apa ya? Aku nggak tahu pernah cluenya apa nih. Ini apa ya tadi ya? Bener. Oh, cuma 2. Oke, susah deh. Iya. Ini ada ini bahasa Inggrisnya. Iya, benar. Kayaknya susah nih. Kayaknya pada nggak tahu nih. Kayaknya gitu sih. Kucing ya. Kucing tadi ya. Ada nggak? Bener. Nggak ada ya? Ada. Oh, no. Oh, nggak ada. Kucing nggak wrong, guys. Nggak apa. Masih ada kesempatan nih buat Vidita tadi kan masih nomor 1 nih berarti. Vidita nih memang. Wah, penyanyi cilik yang ketawa terus. Wah, siapa nih? Ini siapa nih? Siapa nih serius aku kata nih? Ada yang kenal nggak nih? Trio apa tuh namanya? Ini trio nih. Trio apa nih ya? Ini trio kayak ngakak ke mulu gitu nggak sih mereka kalau nyanyi? Abis nyanyi ketawa gitu. Ketawa. Have fun dia pokoknya dia. Seumur hidupnya. Enjoy banget hidupnya. Enjoy banget. Dan jawabannya. Bener ya. Trio ngakak. Ada yang bener. Bener nih. Banyak Bella. Oke. Terakhir, kayaknya Vidita. Wah, ini Vidita harus di interview nih kayaknya. Di interview kayaknya ya. Jago dia nih Kahoot terus nih. Artis Indonesia yang jualan es. Aduh, siapa nih ganteng banget? Mencium tangan Raisa. Siapa ini? Hamish. Ayo, Hamish guys. Hamish Daud. Ayo. Hamish Daud jualan es. Ayo. Kayaknya cocok banget ya Hamish Daud jualan es ya. Aduh, langsung laku nggak sih kalau dikerubutin sama fansnya. Aduh. Base. Ini banyak nih kayaknya. Hamish. Oke, nice Bella. Siapakah pemenangnya yang juara 1 dapat hadiah nih? Oke, juara 3 Kes. Selamat Kes. Ilham. Dan yang pertama adalah one and only nih. Pamungkas. Yeay, Vidita. Vidita mohon klik ya di kolom komentar kamu siapa. Aku pemenangnya, nanti akan dikontak sama tim aku untuk nanyain alamat. Oke? Silakan Vidita di komen langsung. Itu yang kalah nangis kali ya? Nangis kayak sedih banget gitu kan. Sedih banget. Oke teman-teman dan Kak Dava, thank you so much untuk materinya hari ini.
kita belajar banyak banget tentunya. Nah, sebelum kita foto bareng nih, aku mau Kak Dava untuk nge-share closing statement buat bela-bela semua di sini. Oke, ini closing statement ya. Thank you, Rai. Jadi, teman-teman semuanya mungkin ini lebih ke sharing sama aku, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita ngomong tentang kreator, ketika kamu jadi seorang content creator, kamu itu harus jadi content creator yang memiliki manfaat buat orang banyak sih, menurut aku ya, Content creator itu ada banyak ya. Tapi menurut aku ketika kita jadi content creator, aku berharapnya kita semua menjadi content creator yang kontennya itu bisa mengedukasi gitu ya, nggak mesti mengedukasi dalam hal yang serius-serius, enggak gitu. Misalnya cara untuk deketin doi juga kan mengedukasi kan gitu kan. Jadi kayak cobalah untuk bikin satu konten yang bermanfaat buat orang banyak, karena konten kreator itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangan lupa teman-teman semuanya. Kalau konten kamu itu nanti keluar dari jalur gitu ya, di akhirat nanti kamu tanya kamu bikin konten apa, ayo kayak gitu. Tapi kalau misalnya konten kamu bermanfaat, itu bisa jadi amal kamu, bisa jadi pahala kamu yang ngalir nggak berhenti-berhenti teman-teman semuanya kalau menurut aku pribadi ya. So, be a wise content creator dan jangan sampai kamu itu jiplak konten orang. Be kreatif, terus juga jangan berkonten dengan tujuan untuk nyari followers, tapi berkonten untuk tujuan sharing value to people, sehingga orang-orang itu bisa dapat sesuatu dan bisa terbantu dengan apa yang kamu lakukan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berguna buat orang banyak. Thank you. Mantap, tapi sorry kalau aku ada salah kata ya. Aman Kak Dava. Oke teman-teman, kita on cam semua. Sambil kita nunggu, aku mau ngumumin best questions, yaitu dari Bella Stevi dan Bella Syafa. Jadi hari ini ada 3 pemenang, Bella Stevi, Bella Syafa, dan juga Bella Vindita ya. Udah dikontak sama tim aku untuk tanyain alamatnya. Ditunggu hadiahnya. Oke, sekarang kita di sesi terakhir yaitu photo session. Dimohon Bella untuk on cam semua, biar ngeliatin di muka-muka yang cantik, yang pede untuk membuat konten. Yuk on cam semua, biar ada memorinya nih bareng-bareng sama Kak Dava. Oke, aku tunggu 5 detik. 5 detik. Oke, sambil nunggu. Banget 5 detik. 5 detik. 1. Oke. Udah pada on cam nih. Oke, aku hitung ya, teman-teman ada 2 kali foto, jadi posenya 2 kali. Oke, ada 2 slide soalnya. Oke. Senyum, 3, 2, 1. Oke, 1 lagi. 3, 2, 1. Oke, Bella. Terima kasih udah hadir di acara pada hari ini. Ditunggu ya acara Pobella lainnya. And thank you so much untuk Kak Dava sekali lagi. Untuk ilmunya yang daging banget dan bermanfaat buat kita semua. Thank you. Selamat istirahat semua. Terima kasih. See you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Terima kasih. Apa